Banyak cowok yang berjuang mati-matian hanya sekedar supaya chatnya dibales. Belajar kalimat-kalimat jitu yang bikin cewek nggak bosen sampai bertingkah seperti topeng monyet supaya cewek ketawa. Well, nggak ada yang salah dengan itu, just little bit disgusting. Karena pada akhirnya cewek yang tertarik sama lo akan tertarik aja. Dan yang nggak tertarik nggak bakalan berubah pikiran juga. Kalau nggak tertarik terus berubah jadi kasihan, ya mungkin aja. Walaupun menyedihkan, kalau lo nggak keberatan menerima belas kasihan, ya nggak masalah juga. Tapi gimana kalau ternyata ada cara yang bisa bikin lo nggak terlupakan, bikin lo jadi top of mind di pikiran cewek, bahkan bikin dia yang berjuang buat terhubung terus menerus sama lo, dan lo hanya perlu melakukan ini dengan cuek dan effortless. Lebih keren kan? Gentlemen, episode kali ini kita akan membahas tentang seni cuek dalam romansa. Ketika lo memahami dengan baik prinsip cuek yang baik dan benar, lo akan bisa berimprovisasi dengan cara lo sendiri dan dengan mudah lo bisa mendominasi, mengendalikan, dan mengacak-acak pikiran cewek sesuai hati lo. Anyway boys, biasanya gue selalu pakai vibrasi, evil, dan vulgar. Tentu aja gue sengaja ngelakuin itu supaya membuat naluri pria dalam diri lo tersulut dan secara alami menolak penindasan perasaan yang dilakukan biawak-biawak kurang ajar itu. Tapi kali ini agak beda, ini adalah vibrasi seniornya iblis. Gue merasa ini adalah ilmu dajjal, karena video kali ini akan berisi beberapa dark psychology yang cukup meresahkan kalau lo pakai pada jalan kesesatan. Whatever lah, gue terpaksa kasih ini berangkat dari beberapa curhatan lo yang ada di DM ataupun di WA. Gue merasa muak aja sama cewek-cewek yang dramain lo. Selain dark psychology, gue juga akan input sugesti-sugesti berulang yang gue harap bisa menjadi genjutsu pembalik drama dan bikin lo jadi versi yang lebih badass tentunya. Oke fellas, pay attention dan nikmati videonya sampai selesai. Let's get into it, gentlemen. Video ini akan berisi dua bagian. Pertama, alasan yang mendasari kenapa cuek sangat powerful. Kedua, cara mengimplementasikan pada proses PDKT dan dalam hubungan. Kita mulai bagian pertama ini dengan pertanyaan polos yang sering dilontarkan sekelompok anak-anak yang baru menginjak masa pubertas. Biasanya bunyi pertanyaannya gini, Bang, apakah dengan cuek bisa bikin cewek tertarik? Gue dilema jawab ini. Karena gue jawab iya, nanti lo akan nge-fake dengan pura-pura cuek tapi hati lo ngarep sama dia. Ya percuma aja boys, ini seperti psikologi terbalik. Dan cewek sangat peka terhadap trik-trik rendahan seperti itu. So kalau cuek lo palsu, gak bakalan ngaruh boys. Kalau gue jawab enggak, ntar lo jadi needy, lebih parah lagi itu. So di sini kita akan bahas cara cuek sesuai kaidah yang benar, dan dari pembahasan ini lo bisa simpulkan sendiri jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak lo. Sebagai cowok, dicuekin sendirian adalah hal yang wajar dan sangat amat tidak masalah. Bahkan banyak cowok yang sengaja mencari ketenangan dengan mengisolasi diri bersama segelas kopi, main game, atau apapun. Sendiri itu naluri alami bagi cowok. Ini sangat berbeda 90 derajat dengan cewek men. Mereka adalah makhluk yang selalu ingin berada di sekeliling orang lain. Ketika sendirian, ketika dicuekin atau diabaikan, damage yang terjadi secara emosional jauh lebih besar dari penghinaan dan ketakutan apapun. Untuk memahami ini kita flashback pada evolusi nenek moyang spesies kita sejak zaman tinggal di goa. Sebagai laki-laki, pekerjaan kita adalah berburu hewan untuk dimakan, memastikan tidak ada ancaman di sekitar tempat tinggal, dan hal-hal semacam itu. Dan sebagai wanita, tinggal di dalam goa, merawat anak-anak, bersosialisasi dengan wanita lain jika berkelompok. So, tentu dalam hal ini wanita akan jauh lebih sosialis dan lebih memahami perasaan dibanding laki-laki. Dan ketika dicuekin, dia akan merasa sendirian, ditelantarkan, dibuang, dan tentu aja itu ketakutan terbesar bagi wanita waktu itu. Karena artinya dia nggak bisa berkembang biak, harus berburu sendiri dan mempertahankan diri dari para pemangsa sendirian. Tentu zaman manusia modern ini nggak se-ekstrim zaman manusia goa. Tapi boys, DNA ketakutan itu masih diwariskan pada manusia hingga detik ini. Masih sama seperti kita kan, sampai hari ini kita masih berburu kan. Itulah alasan yang mendasari kenapa wanita sangat sensitif dengan penilaian orang lain. Karena ini berhubungan dengan eksistensi kelangsungan hidupnya boys. Untuk menilai diri mereka sendiri, mereka bahkan butuh kepastian dan feedback dari orang lain. Untuk merasa berharga juga wanita juga butuh validasi dan penghargaan dari orang lain boys. Ini berbanding terbalik dengan sifat confidence laki-laki. Seorang cowok yang keren dan paham value-nya sendiri mungkin akan biasa aja sama penghakiman orang lain. Ini salah satu alasan kenapa cewek suka sama cowok yang percaya diri.
Karena umumnya mereka nggak punya identitasnya sendiri boys. Makanya sebagai cowok pede adalah harga mati ya. Kalau lo merasa belum pede, lo bisa check out ebook Badass Like the Beast dari Male Side. Mari kita selami dalaman cewek ini lebih dalam supaya lebih mudah kita eksploitasi dan acak-acak. Secara umum, cewek selalu ingin mencari penghargaan setiap saat. Karena dia nggak yakin sama value dan self-esteemnya sendiri. Itulah sebabnya cewek sangat-sangat terobsesi dengan ketenaran dan media sosial. Coba lo pikir sejenak. Untuk siapa filter Instagram, fitur like, follower, dan lain-lain diciptakan? Untuk siapa? Don't you fucking get it? Semua demi validasi cewek, boys. Ada makhluk buas dalam diri cewek yang butuh makanan setiap saat. Makanannya adalah validasi. Makhluk buas itu selalu butuh untuk dilihat, dihargai, dan meyakinkan dirinya sendiri kalau dia itu berharga. Kalau lo benar-benar paham teori validasi ini, lo bisa sangat-sangat mudah mengeksploitasi cewek pada level yang sangat dalam. Oke boys, kita akan selami ini lebih dalam lagi. Bagaimana cara kerja cuek ini dari sudut pandang psikologi. Kita buat ilustrasi begini. Misal lo lagi nyetir kendaraan ke tempat kerja atau kemanapun lah. Mungkin lo akan santai aja, tapi bayangin ketika kendaraan lo nabrak lubang yang parah yang bikin lo oleng sampai hampir celaka. Of course lo akan shock kan, detak jantung naik drastis, mungkin sampai keringet dingin. Dan ketika lo sewaktu-waktu lewat jalan itu lagi, satu-satunya yang lo pikirkan pasti adalah gimana caranya nggak menabrak pada lubang yang bikin keselamatan lo terancam. Ini adalah cara kerja alam bawah sadar cewek saat di PDKT-in cowok boys. Si nice guy yang selalu ada, si ATM hidup, si para pemuja yang selalu mempersembahkan validasi adalah jalan mulus yang gak perlu dikhawatirkan. Dan ketika lo jadi lobang yang hampir mencelakakan harga dirinya, self-esteemnya, eksistensinya, of course dia akan kaget. Kalau kita pakai istilah branding, lo akan jadi top of mind. Yang paling dipikirkan, yang gak bisa dilupakan, bahkan lo akan jadi center of the fucking world. Mungkin lo akan pikir gue berlebihan, karena secara logika, kalau ada 99% cowok yang ngasih validasi, ngapain peduli sama yang 1% enggak? Itu kalau lo ukur pakai logika cowok men. Cewek enggak begitu. Secara umum cewek lebih melihat sisi negatifnya sesuatu daripada positifnya kan. Lo mungkin udah sadar ini. Itu bisa kita lihat dari kepesimisannya, skeptisnya, dan selalu mengungkit kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin menurut lo gak masuk akal. Yes, itulah logika cewek. Ketika dicuekin, self-esteemnya akan merasa tidak aman dan perasaan prasangka buruk akan mulai menghantui alam bawah sadarnya. Dia akan mulai mempertanyakan eksistensi dirinya sendiri bos. Untuk mendapatkan kembali rasa aman tersebut, biasanya dia akan melakukan hal-hal yang sangat nekat untuk mengimpress dan mendapat validasi cowok tersebut. Oke, sampai di sini gua harap esensinya lo udah nangkep semua. Kali ini kita akan lanjut dengan penjelasan teknis atau beberapa contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lo suka dengan konten-konten yang mirip seperti ini, atau kalau lo udah pernah ikutan seminar-seminar relationship, ada strategi yang mungkin udah gak asing lagi buat lo. Strategi yang berbasis dari mengeksploitasi self-esteemnya cewek. Strateginya kira-kira begini. Cara deketin cewek yang lo sukai dalam sebuah grup adalah dengan deketin atau ajak ngobrol teman-temannya selain dia. Bahkan dengan menganggap dia gak penting dalam kerumunan tersebut. Ini tentu sangat berlawanan dengan yang dilakukan orang lain. Jelas pikiran cewek yang lo cuekin itu pasti kacau. Karena dia merasa selama ini dia adalah yang tercantik. Ekspektasi alam bawah sadarnya adalah semua perhatian laki-laki selalu pada dia dibanding yang lain. Bahkan ketika cewek itu pengen ikut nimbrung dalam obrolan, balas saja ala kadarnya. Seolah cewek itu sama sekali nggak menarik untuk diajak ngobrol. Gua tahu ini sangat kejam karena kalau lo pakai teknik ini, lo baru saja menghancurkan harga diri dan dunianya di depan teman-temannya. Tapi kalau dipikir-pikir, tes cewek juga kejam kan? Ya nggak apa-apa lah, biar dia tahu rasa. Damage yang terjadi akan seperti tersambar petir di siang bolong. Ada cowok yang menarik, yang tipenya dia deketin teman-temannya dan gak tertarik sama sekali sama dia. Dalam dunia cowok mungkin situasi seperti ini adalah makanan sehari-hari, tapi tidak dengan cewek bos. Pasca situasi ini umumnya dia akan putus asa, dan karena cewek cenderung mendapat atau menyerap harga dirinya dari luar, dia akan terfokus untuk memenangkan perhatian dan validasi dari lo.
Dia akan melakukan segala cara, bahkan cara